Di bawah langit biru Jawa Dwipa bagian barat, berdirilah sebuah peradaban yang kemasyurannya bergema hingga ke negeri seberang. Kerajaan Tarumanegara, negeri yang dialiri sungai-sungai jernih, merupakan saksi bisu kebesaran seorang pemimpin yang namanya terpatri abadi di atas batu, Raja Purnawarman. Sang pelindung yang bijaksana, Purnawarman bukanlah sekadar penguasa yang bertahta di singgasana emas. Ia dikenal sebagai Harimau Taruma yang memiliki jiwa penyayang. Kebijaksanaannya terpancar dari kemampuannya mendengar keluh kesah rakyatnya. Ia memahami bahwa kekuatan sebuah kerajaan tidak hanya terletak pada prajurit yang tangguh, tetapi pada perut rakyat yang kenyang dan hati yang tenang. Sebagai tanda bakti dan rasa syukur, sang raja mempersembahkan ribuan ekor sapi kepada para kaum Brahmana, sebuah simbol kedermawanan yang mencerminkan kedekatan antara pemimpin, spiritualitas, dan rakyatnya. Prestasi terbesar Purnawarman yang melintasi zaman adalah pengetahuannya yang luar biasa tentang tata kelola air. Memasuki tahun ke-22 masa pemerintahannya, ia memimpin sebuah proyek raksasa yang mengubah wajah bumi Taruma. Pembangunan terusan Gomati, sepanjang 12 km, 6.122 busur panah, sebuah saluran air digali hanya dalam waktu 21 hari, fungsi ganda. Terusan ini bukan sekadar aliran air, melainkan teknologi jenius untuk mencegah banjir saat musim hujan dan menjadi sumber irigasi utama saat musim kemarau melanda. Dengan aliran air yang teratur, sawah-sawah di Tarumanegara tidak pernah kekeringan, menjadikan tanahnya seolah diberkati oleh para dewa. Rakyat makmur di negeri yang kaya. Berkat sistem irigasi tersebut, Tarumanegara tumbuh menjadi lumbung pangan yang melimpah. Padi tumbuh subur, menguning sejauh mata memandang. Hasil bumi yang melimpah memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan. Perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara ramai oleh pedagang dari Tiongkok dan India yang mencari cula badak, gading gajah, dan hasil hutan berkualitas tinggi. Keamanan, kehidupan sosial berlangsung harmonis, hukum ditegakkan dengan adil, membuat pedagang merasa aman untuk singgah dan bertransaksi. Di bawah telapak kaki Purnawarman, bumi Taruma bernapas. Air mengalir membawa kehidupan, dan kemakmuran adalah hak setiap jiwa yang bernaung di sana. Hingga saat ini, jejak telapak kakinya yang terpahat di prasasti Ciaruteun tetap menjadi pengingat bahwa kepemimpinan yang hebat adalah yang mampu menyatukan kecerdasan akal, teknologi irigasi, dengan kelembutan hati, kesejahteraan rakyat. Kemasyuran Tarumanegara di bawah kepemimpinan Purnawarman tidak hanya terbatas pada pencapaian domestik. Nama sang raja dan negerinya terdengar hingga ke mancanegara, terutama melalui jalur perdagangan laut yang ramai. Kapal-kapal dagang berlabuh di muara-muara sungai yang strategis, membawa serta kain sutra dari Tiongkok, rempah-rempah dari India, dan berbagai komoditas langka lainnya, hubungan diplomatik dan pengakuan internasional. Catatan-catatan kuno dari Tiongkok, seperti yang tertulis dalam kitab dinasti Sui dan Tang, menyebutkan adanya utusan dari Tulomo, Tarumanegara, yang datang membawa persembahan kepada kaisar. Ini menunjukkan bahwa Tarumanegara adalah sebuah entitas politik yang diakui dan memiliki hubungan diplomatik dengan kekuatan besar di Asia. Utusan-utusan ini tidak hanya membawa hadiah, tetapi juga ilmu pengetahuan, teknologi, dan gagasan-gagasan baru yang semakin memperkaya peradaban Tarumanegara. Perdagangan yang maju ini bukan hanya mengisi kas kerajaan, tetapi juga meningkatkan taraf hidup rakyat. Barang-barang mewah dari luar negeri dapat dinikmati oleh sebagian kalangan, sementara hasil bumi Tarumanegara laku keras di pasar internasional. Warisan yang abadi. Meskipun Tarumanegara pada akhirnya memudar seiring berjalannya waktu dan munculnya kerajaan-kerajaan baru, warisan Purnawarman tetap abadi. Prasasti-prasasti yang tersebar di berbagai tempat, seperti Ciaruteun, Kebon Kopi, Jambu, Muara Cianten, Pasir Awi, dan Cidanghiang, adalah bukti nyata kebesaran raja dan kebijaksanaannya. Jejak-jejak tulisan dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta itu mengisahkan tentang sumbangsihnya, pembangunan saluran air, kemakmuran rakyat, serta keberanian dan kepahlawanan sang raja. Prasasti-prasasti ini tidak hanya menjadi sumber sejarah, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan inovasi yang berkelanjutan. Bahkan setelah berabad-abad berlalu, kisah Tarumanegara dan Raja Purnawarman tetap hidup, menjadi inspirasi tentang bagaimana sebuah peradaban dapat berkembang pesat melalui kebijaksanaan, kerja keras, dan visi yang jauh ke depan. Kini, di tempat yang dulunya adalah pusat kerajaan Tarumanegara, sungai-sungai masih mengalir, mengairi sawah-sawah yang hijau. Meskipun tidak lagi dengan terusan Gomati, namun spirit keberlanjutan dan kemakmuran yang ditanamkan oleh Raja Purnawarman tetap terasa. Tanah Jawa Barat, dengan segala kekayaan dan potensinya, adalah warisan tak ternilai dari sebuah kerajaan besar yang pernah ada.